Maka digit ini kita sebut sebagai digit ratusan. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan, Pak, gimana dengan sistem bilangan oktal misalkan? Ya, sistem bilangan oktal. Ya, sistem bilangan oktal, misalkan saya kasih angka juga 150. Ya, 150 berbasis 8 ini. Ya. Nah, ini ya, ini kita bagi menjadi 3 bagian. Ya. Pertama dari arah paling kanan ya, 0 dikalikan 8 pangkat 0. Kenapa kok 8? Karena basisnya 8. Ya. Lalu digit kedua 5 dikali 8 pangkat 1. Gitu. Digit berikutnya ini adalah 1 dikali 8 pangkat 2. Gitu. 8 pangkat 0, 1. 8 pangkat 1, 8. Ya. 8 pangkat 2, yaitu 8 kali 8, 64. Ya. Berarti digit pertama dalam sistem bilangan oktal disebut digit satuan. Digit yang berikutnya, digit kedua dari arah kanan, itu disebut dengan digit delapanan. Ya. Delapanan. Delapanan. Ya. Nah, digit ketiga dari arah kanan untuk sistem bilangan oktal disebut juga dengan digit 64-an. Gitu. Ya. Nah, ini sistem bilangan ini memang tidak umum gitu kan. Ya, tidak umum. Ya, kita sudah terlanjur terbiasa sehari-hari kita menggunakan sistem bilangan desimal. Tapi ketika kita bergelut dengan sistem digital, apalagi kita pengen merancang sistem digital, ya, kita perlu mempelajari sistem bilangan yang lain, yaitu biner, oktal, dan heksadesimal terutamanya. Ya. Nah, mempelajari sistem biner, sistem bilangan biner, oktal, dan heksadesimal saja tidak cukup. Ya. Bahwa kita juga harus bisa mengkonversi. Mengkonversi itu artinya mengubah, ya, mengubah sistem bilangan. Ya. Contoh, konversi sistem bilangan desimal ke biner. Ya. Di sini saya punya dua macam contoh. Ya. Yang sebelah kiri ini saya punya bilangan bulat. Bilangan bulat itu berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang sebelah kanan, ini saya punya contoh untuk bilangan pecahan atau bilangan desimal. Ya. Supaya nggak ketukar, kita pakai istilah ini bilangan pecahan saja. Gitu ya. Nah, untuk bilangan bulat, ya, kalau kita ingin mengkonversi bilangan bulat dalam sistem bilangan desimal ke sistem bilangan biner, yang kita lakukan adalah kita membagi bilangan tersebut ya, dengan basisnya. Kan biner ini kan sistem bilangan berbasis 2. Ya. Berarti di sini kita bagi 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, sisanya berapa? Sisa pembagiannya berapa? Nah, ini kita balik. 6 kali 2 kan 12 ya. Berarti 12 dikurangi 12, 0 dong. Sisa pembagiannya 0. Nah, sisa pembagian inilah yang kita catat. Ya. Kita catat mulai dari digit paling kanan. Gitu. Lalu, hasil pembagian ini, ya, kita bagi, ini 3, kita bagi dengan 2. Ya, kita bagi dengan 2. Ya. Nah, 3 bagi 2, ya, naluri kita atau apa, yang kita pelajari dari matematika kan 3 bagi 2 itu 1,5 gitu kan. Ya. Tapi 1,5 itu udah menyangkut dengan pecahan gitu kan. Kalau misalkan kita nyatakan dalam bilangan bulat, hasilnya berapa? Yang terdekat. Berarti kan hasilnya 1. Ya kan? Hasil dari pembagian 3 terhadap 2 yaitu 1. Tapi kalau kita balik, 1 kali 2 sama dengan 2. Loh, 3 dikurangi 2, oh berarti sisa pembagiannya 1 di sini. Ya. Nah, sisa pembagian ini kita catat. Ya. Nah, berikutnya, ini 1 kita bagi dengan 2.
1 dibagi 2, hasilnya ya paling dekat ya 0 gitu kan. Kan nggak mungkin 1. Ya. Karena 1 dikali 2 kan 2. Ya. Sementara ini 1 dibagi 2 gitu kan. Ya. Gitu. 1 dibagi 2 hasilnya 0. Tapi ya, ada sisanya, sisa pembagiannya yaitu 1. Ini yang kita catat. Gitu. Ya. Nah, sisa pembagian itu kemudian kita rekap. Ya. Ini adalah hasil konversi dari sistem bilangan desimal ke bilangan biner. Gitu. Jadi 12 dalam sistem bilangan desimal adalah dalam bilangan pecahan ini dikalikan 2, dikalikan basisnya. Ya, dikalikan basisnya. Ini saya punya 0,6875 dikali 2, maka hasilnya adalah 1,375. Ya. Nah, angka yang berada di sebelah kiri dari tanda koma ini, ya, ini yang kita catat. Dan catatan kita dimulai dari paling kiri setelah tanda koma ini. Gitu. Ya. Lalu, angka-angka yang berada di sebelah kanan dari tanda koma ini, kita kalikan dengan basisnya. Dalam hal ini berarti kita kalikan basis 2. 0,375 dikali 2 sama dengan 0,75. Nah, karena angka yang berada di sebelah kiri dari tanda koma adalah 0, maka inilah angka yang kita catat. 0. Ya. Nah, fiturnya, ya. Ini angka yang berada di sebelah angka yang berada di sebelah kanan dari tanda koma, ini kita kalikan lagi dengan 2, ya. 0,75 dikali 2 sama dengan 1,5. Nah, ini angka yang berada di sebelah kiri dari tanda koma, kita catat. Ya. Nah, sementara angka yang berada di sebelah kanan tanda koma, kita kalikan kembali dengan 2. Kita kalikan lagi dengan basisnya. 0,5 dikali 2 sama dengan 1,0. Nah, angka yang berada di sebelah kiri dari tanda koma adalah 1. Maka ini kita catat. Gitu. Nah, untuk proses konversi sistem bilangan desimal ke bilangan biner, ya, perhitungan selesai ketika dua hal. Ya. Yang pertama, kalau angka di belakang koma adalah 0. Kenapa kok ini selesai di sini? Karena berikutnya kan 0 kali 2 sama dengan 0, gitu kan? Lalu ini 0 kali 2 sama dengan 0, gitu ya. Gitu terus, berulang, tidak ada arti tambahan, gitu kan. Ya. Sehingga cukup kita stop, ya, kalau salah satu kondisinya adalah angka di belakang koma adalah 0. Tapi misalkan, ya, misalkan kita butuh 4 digit, ya sudah, kita tuliskan 4 digit saja, gitu. Ya, coba. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? 27 dalam sistem bilangan desimal, coba kalian konversikan ke sistem bilangan biner. Jadinya berapa? Silakan. Yang berhasil mengerjakan nanti saya kasih nilai tambahan. Ya. Oke? Ya. Bilangan bulat berarti kita gunakan prosedur pembagian, ya. Kalau misalkan kita menemukan bilangan pecahan, ya, ini kita gunakan cara sebaliknya yaitu dikali, gitu. Ya, seperti itu. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan kalau kita ingin mengembalikan ke bilangan desimal? Ya, kita udah punya bilangan biner, tapi kemudian kita ingin mungkin jenengan baru saja melihat pola yang serupa, ya. Ketika tadi saya menjelaskan tentang makna satuan, puluhan dengan ratusan, ya. Nah, itu ya, yang ini loh maksud saya. Nah, ini, ya.
Nah, di sini ya, cara mengkonversi bilangan biner, sistem bilangan biner ke desimal, itu berarti masing-masing digitnya ya, ini kita kalikan dengan basis yang dipangkatkan sesuai dengan pola ini, pola apa? Sesuai dengan urutannya. Yang paling kanan ya, untuk bilangan bulat ya ini ya. Untuk bilangan bulat yang paling kanan ini adalah dikalikan dengan basis ya, dipangkatkan dengan 0 ya. Lalu kita bergerak ke kiri ya, basis dipangkatkan 1 ya. Kita bergerak ke kiri lagi ya, basis dipangkatkan 2 ya. Bergerak ke kiri lagi ya. Ini basis dipangkatkan 3 ya. Lalu kita bergerak ke kiri lagi ya, sampai habis jumlah digitnya ya. Nah, ini digit ke-5 ya, berarti ini dipangkatkan 4 gitu. Pangkat 0 kan 1, dikalikan 1 sama dengan 1 ya, nggak masalah. 2 pangkat 1 sama dengan 2, tapi kalikan 0. Ya, semua bilangan yang dikalikan 0 ya hasilnya 0 gitu kan. Ini juga sama, ini yang dikalikan 0 berarti ya udah hasilnya 0 gitu kan. Nah, ini 1 dikalikan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu berarti 2 dikalikan dirinya sendiri sebanyak 3 kali. Berarti 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Ya. 2 pangkat 4 berarti 2 dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 4 kali. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Artinya sama dengan 16. Nah, setelah ketemu semuanya, ya, ini kita totalkan. 16 tambah 8, 24. Tambah 1, 25. Nah, selesai. Kita dapatkan hasil konversi sistem, kita dapatkan hasil konversi bilangan tersebut dalam sistem bilangan desimal. Gitu. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita ingin mengkonversi bilangan pecahan, gimana? Ya. Nah, perbedaannya cuma di pangkatnya aja dan urutan memulai perhitungannya. Ya. Jadi kalau dalam sistem bilangan bulat, kita mulai dari kanan ke kiri, ya. Dengan kanan ini dimulai dari 0, ya. Tapi kalau bilangan pecahan, kita mulai dari 2 pangkat minus 1, ya. Berarti makin ke kanan, ya, minusnya makin besar, ya. Minusnya makin banyak, ya. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, gitu, ya. Nah, ada yang belum paham apa maksudnya pangkat negatif? Ya. Pangkat negatif ini artinya adalah ya, menurut matematika ya, kalau misalkan saya ketemu 2 pangkat minus 1, ini sebetulnya sama saja kalau saya tuliskan 1/2 pangkat 1. Ya. Berarti ya, minus ini sebetulnya menandakan 1/sekian gitu, ya. Kalau misalkan saya ketemu 2 pangkat minus 2, berarti ini sebetulnya sama saja dengan 1/2 pangkat 2, gitu. 1/2 pangkat 3, ini sama dengan 2 pangkat minus 3, gitu, ya. Lalu 1/2 pangkat 4, 1 kali 2 pangkat minus 4 sama dengan 1/2 pangkat 4, gitu, ya. 2 pangkat 1 tadi tahu ya, 2 pangkat 1, 2, berarti 1/2. Ini sama dengan setengah, ya. Oh, ini berarti sama dengan 1/4, gitu, ya. Ini berarti sama dengan 1/8, ya. Yang ini berarti sama dengan 1/16, gitu, ya. Lalu kalian kalikan dengan digit ininya, digit bilangannya berapa. Kalau dikalikan 1, ya berapa hasilnya, ya. Kalau dikalikan 0, ya berarti 0.
Setelah kalian dapatkan semua hasil perkalian tersebut, ya, tinggal kita totalkan. Tinggal kita dapatkan 0,6875 dalam basis 10. Nah, ini mungkin yang saya lupa sampaikan sebelumnya, bagaimana kalau kita bertemu dengan bilangan yang tercampur antara bilangan bulat dengan bilangan pecahan? Jawabannya adalah yang bilangan bulat dikerjakan terpisah, yang bilangan pecahan ya dikerjakan terpisah gitu. Ya, karena prosedurnya kan berbeda ya, maka sebaiknya saran saya dikerjakan terpisah supaya kalian tidak salah hitung gitu ya. Nah, setelah kalian dapatkan masing-masing hasil konversinya, ya, ini 25 dengan 0,6875, ya ini tinggal dijumlah saja. Maka kita dapatkan hasil dari konversi bilangan 11001,10111 dalam sistem bilangan biner ini adalah 25,6875 dalam sistem bilangan desimal. Itu ceritanya. Ya. Nah, prosedur-prosedur yang ada di sini, ya, baik di slide sebelumnya ini, ya, ataupun yang slide ini, ya, ini juga berlaku kalau kita gunakan, kalau kita ingin mengkonversi bilangan desimal ke misalkan oktal, ya, ataupun desimal ke heksadesimal, ya, atau mungkin dibalik, oktal ke desimal, kok bisa Pak? Ya kita perhatikan di sini, misalkan kita konversi desimal ke oktal ya. Tadi kan kalau kita konversi desimal ke biner, ya, bilangannya kita bagi dengan 2. Kenapa? Karena basisnya 2 gitu kan ya. Pokoknya dibagi 2 aja gitu ya. Terus sisa pembagiannya kita catat, mulai dari digit yang paling kanan. Nah, oktal juga sama, hanya bedanya ya, pembaginya adalah 8 karena di sini kita menggunakan basis 8 untuk oktal. Gitu. Ya, ya. Nah, jadi misalkan di sini ada angka 98 dalam sistem bilangan desimal, saya ingin konversikan ke sistem bilangan oktal, ya, maka ini prosedurnya harus saya bagi dengan 8, lalu sisa pembagiannya saya catat. Ya. Prosedur ini saya ulang sampai hasil pembagiannya sama dengan 0, nah itu berarti stop sampai di situ proses konversinya. Ya. Sehingga saya dapatkan ya, hasil konversinya sebagai 142 dalam sistem basis oktal. Nah, untuk bilangan pecahan, ya, untuk bilangan pecahan, ya, ini prosedur yang harus digunakan adalah dikalikan, ya, persis dengan biner ya. Nah, kalau biner dikali 2, kalau oktal dikali 8, gitu, ya, dikali 8, ya. Digit yang dicatat adalah masih sama ya, digit yang berada di sebelah kiri dari tanda koma. Ini yang kita catat. Ya. Urutan mencatatnya juga sama. Untuk bilangan bulat kita mulai dari paling kanan, lalu kita bergerak ke arah kiri. Kalau bilangan pecahan, kita mulai dari kiri, tepatnya dari apa? Dari yang paling dekat ke tanda koma, ya. Lalu kita bergerak ke arah kanan, gitu. Ya. Nah, sekarang kalau dibalik, kita ingin mengkonversi bilangan oktal ke desimal. Ya. Nah, ini juga sebetulnya masih mirip-mirip dengan konversi biner ke desimal. Hanya saja, nah, yang dipangkatkan bukan lagi 2, tapi 8. Ingat, ya, basisnya berarti. Ya. Kalau biner kan tadi kan 2 pangkat 0 itu kan, ya, dikalikan sekian, lalu ditambah 2 pangkat 1 dikalikan sekian, gitu ya, ditambah 2 pangkat 2 dan seterusnya, gitu ya. Nah, untuk konversi bilangan oktal ke desimal, kita menggunakan basis 8, sehingga yang dipangkatkan adalah 8.
gitu. Untuk bilangan bulatnya seperti ini, ya. Lalu kalau bilangan pecahan kita mulai dari 8 pangkat minus 1, ya. Kalau masih ada digit setelahnya berarti 8 pangkat minus 2 dikalikan dengan 8 pangkat minus 2. Masih ada digit lagi berarti ditambah dengan angkanya, ya, angka dari bilangan oktal ini dikali dengan 8 pangkat minus 3 dan seterusnya, gitu, ya. Kalau misalkan ada bilangan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan, ya, prosedurnya juga masih mirip, ya. Yang bilangan bulat dikerjakan sendiri, yang pecahan dikerjakan sendiri, gitu. Hasil akhirnya kemudian ditotal, ini, ya. Nah, untuk konversi desimal dan desimal ke heksadesimal, ya, prosedurnya sama, tapi di sini ada yang menarik, yaitu nanti kita akan melihat bahwa, nanti kita akan ketemu bilangan yang tercampur dengan huruf gitu ya. Tapi huruf bukan sembarang huruf di sini. Huruf ini mewakili dari angka yang, apa tadi, kalau saya bilang memancing kesalahpahaman gitu ya. Angka yang kalau dituliskan bisa apa, memancing kesalahpahaman, mending kita ganti dengan simbol yang